Aku panas karena kalian membahas bagian orang. Loh, sejak kapan Bible ini menjadi hak paten bagi Kristen, bro? Bible ini milik seluruh manusia. Karena tidak ada tertulis dilarang baca dan dibahas oleh Islam. Nggak ada. Coba tunjukkan di part mana tertulis, Bible dilarang baca kecuali Kristen. Di mana dikatakan, undang-undang mengatakan tidak ada yang boleh membahas Bible kecuali Kristen. Kalau memang begitu, tolong tarik dari peredaran situs, website, dan juga buku Bible yang dijual di toko-toko umum. Juallah khusus untuk Kristen dengan tanda-tanda tertentu supaya kami nggak beli. Selagi kami masih punya duit, kami berhak beli apa yang kami bisa beli. Beli Bible bisa kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang melimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Tan cinta, betapa cantik, betapa jelita engkau, hai tercinta di antara segala yang disenangi. Sosok tubuhmu seumpama pohon kurma dan buah dadamu gugusannya. Kataku, aku ingin memanjat pohon kurma itu. Kataku, aku ingin memanjat pohon kurma itu dan memegang gugusan-gugusannya. Kiranya buah dadamu seperti gugusan anggur dan napas hidungmu seperti buah apel. Kata-katamu manis bagaikan anggur. Ya, anggur itu mengalir kepada kekasihku dengan tak putus-putusnya melimpah ke bibir orang-orang yang sedang tidur. Bibir orang tidur. Kepunyaan kekasih aku, kepada aku gairah. Saya ulangi ya. Kepada aku gairahnya tertuju. Mari kekasihku, kita pergi ke padang, bermalam di antara bunga-bunga pacar,
Mari kita pergi pagi-pagi ke kebun anggur dan melihat apakah pohon anggur sudah berkuncup, apakah sudah mekar bunganya, apakah pohon-pohon delima sudah berbunga. Di sanalah aku ingin memberikan cintaku kepadamu. Semerbak bau buah dududaim 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 dududaim. Itu ada dalilnya, weh. Semerbak bau buah dududaim dududaim. Dekat pintu kita ada pelbagai buah yang lezat. Buah lezat. Kalau lezat kan lambangnya gitu. Ya lezat kan lambangnya Ini gitu. puisi apa kitab suci nih? Kitab suci yang kitab telah suci, ya, lama kirain puisi. dan yang baru saja dipetik. Itu telah kusimpan bagimu kekasihku. Kan kalau ekspresi lezat kan gitu. Mana ada lezat? Kan nggak ada. Lezat tuh. Pernah nonton nggak? Lezat gimana ekspresinya? Gitu. Gitu ya. Ini saya membaca. Saya kalau membaca, saya sudah katakan, saya termasuk orang yang apabila membaca sesuatu akan berubah menjadi yang dibaca. Itu saya, makanya saya nggak suka baca kitab porno. Biasanya kalau saya baca kitab porno, saya takut nanti birahi. Karena saya, kalau membaca sesuatu, saya menjadi apa yang saya baca. Saya baca buku sejarah, saya berusaha menjadi seorang pejuang pada waktu itu. Saya memang begitu. Saya tulus membaca itu. Saya membaca sesuatu itu sangat tulus ya, sangat tulus dan sangat khidmat. Lagi ya, saya persembahkan buat teman-teman di bawah. Berkhidmat kalian, berkhidmatnya diurapi Roh Kudus. Ada begitu, ada itu. Kalian kalau nggak percaya coba baca Kidung Agung pasal 8 nomor 1. Kalian ini, kalian jangan fitnah aku loh. Ada kata oh-nya di situ. Nih. Ada nih kata O-nya tuh. Ada. Jangan bilang nggak ada. Jangan bilang saya mengada-ada. Saya nggak suka mengada-ada. Saya itu ekspresif. Saya orangnya khidmat. Saya berkhidmat. Memang begitu. Kita ini kan lagi bicara tentang cinta, jadi begitu. Mana yang nanti ditiru ya kalau bacanya begitu ya. Seandainya engkau saudaraku laki-laki yang menyusu pada buah dada ibuku, akan kucium engkau bila kujumpai di luar. Naik pula si Amboy ini. Aku lagi baca. Assalamualaikum boy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi baca kitab suci. Lagi baca kitab suci. Bang Nandar, assalamualaikum. Lagi berkhidmat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi berkhidmat nih Dek. Jangan ganggu ya. Ini lagi berkhidmat nih. Penuh dengan Kirain baca pengurapan. puisi tadi, ternyata kitab suci. Ini kitab sucinya orang Kristen. Akan kubimbing engkau dan kubawa ke rumah ibuku supaya engkau mengajar aku. Akan kuberikan kepadamu anggur yang harum. Suruh mabuk orang ini. Ternyata aku pikir ngajarin mabuk. Enggak, aku pikir tadi ngajarin apa. Ternyata diajarin mabuk di rumah mamanya. Akan kuberi kepadamu anggur harum untuk diminum, air buah delimaku. Air buah delimaku. Ini air apa ya? Tunggu dulu. Air apa teman-teman? Air buah delima. Dikasihnya air. Ini lagi. Ini. Tangan kirinya ada di bawah kepalaku. Ini apa maksudnya ini? Tunggu. Tangan kirinya ada di bawah kepalaku. Tangan kanannya memeluk aku. Tangan kiri di bawah kepala. Tangan kanan memeluk. Dikasih air. Apa ini maksudnya nih ya? Agak dalam ini maknanya. Kusumpahi kamu, habis itu disumpahi pula. Putri-putri Yerusalem, mengapa kamu membangkitkan dan menggerakkan cinta sebelum diingininya? Apa ini maksudnya ini? Ini aku tangan kiri di bawah kepala, tangan kanan di pelukan, tapi dikasih air delima. Air apakah air delima ini, saudara? Ini perumpamaan ini teman-teman. Ini kita harus cari tahu nih. Ini kita harus punya pengurapan Roh Kudus nih. Perumpamaan ini apa ini? Ya. Ini saya orangnya menghargai kitabnya orang Kristen, berkhidmat. Orang Kristen bilang kalau kita baca Bible itu harus berkhidmat. Nggak boleh sepotong-sepotong, ya. Ini lagi nih.
Judulnya Mempelai Perempuan dan Adiknya. Kami mempunyai seorang adik perempuan yang belum mempunyai buah dada. Kami mempunyai seorang adik perempuan yang belum mempunyai buah dada. Apakah ada yang akan kami perbuat dengan adik perempuan kami pada hari ia dipinang? Hah? Belum ada susunya udah dipinang. Maksudnya belum tumbuh susu. Enggak, apa ini maksudnya ini? Belum tumbuh susunya udah dipinang. Ah? Apa itu maksudnya? Gak paham, Adek. Agak seram ya. Benda, bentar ya, aku mau sholat dulu, nanti lama-lama birahi aku ini. Ini udah selawat di sini. Gara-gara ini dengarkan kitab suci, dikira puisi ternyata kitab suci. Terpaksa teman-teman, maaf ya, ini bukan maksud saya. Ini bukan maksud saya begitu. Memang kita harus menghargai kitabnya orang Kristen. Ini kan room dialog lintas iman. Yang kan orang Kristen. Ya, jadi buah delima merah mereka. Wah, parah kali ini. Apa maksudnya itu? Buah delima merah mereka, ada airnya lagi. Coba teman-teman. Ada buah delima merah mereka berair. Coba aku cek dulu lah di Google. Aku nih orangnya penasaran ya. Aku mau lihat gambar buah delima berair. Buah delima berair. Udah aku patroli dulu nih ya. Iya deh. Ini penasaran. Assalamualaikum kan, Bang Iqbal kan? Waalaikumsalam. Kan? Iya, bye-bye. Aku naik, abang turun kan? Iqbal, sehat-sehat ya. Iya. Si Lemon. Oh, Lemon. Jangan lupa nanti kapan-kapan buka malah biar Uni aja ngisi. Nggak usah orang lain, Uni aja. Malam ini mau Mana nggak? aja bang? Boleh, apa Mana aja, Bang? malam ini? Nanti aku japri ya. Oke bang, siap. Ya, oke udah. Yuk nih ya, makasih ya. Nanti DM-an kita. Yuk nih. Sekali buka lah, jangan menghilang gitu aja. Kehilangan kami ya. Ya sudah. Ya mulai, ya bisa baca Yaudah. kitab suci berupa puisi Ya dan sudah. mulai. Oke, Kita aku nanti patroli cari dulu. ya, nanti kita cari ya buah delima berair ya, Dek. Oke, Amboy. Assalamualaikum. Semua di berakhir. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh bang Iqbal. Nih ya, Ya kita harus lihat ya. dicari daripada simpulkan sendiri ya kan, harus Ih, dicari nggak boleh, dulu. nggak boleh kita tidak boleh teman-teman ya. Uni mau cari nih sampai dapat buah delima berair. Kemana nih bentuknya ya? Nah, aku penasaran. Aku kalau penasaran tuh nggak tenang hidupku. Buah delima berair apabila dipegang. Apa nih? Apa ini maksudnya nih? Kayak gini bentuknya. Merkah. Waduh. Wah, ini buah delima kering nih. Oke, gini bentuknya. Ngeri juga ya. Ada biji-bijinya teman-teman. Oh, ini buah delima. Ada bijinya ini ya, biji apa itu nih? Biji Tuhan. Buah delima. Kita kan bicara buah delima. Kita baca Bible-nya teman-teman kita Kristen itu dengan berkhidmat teman-teman ya. Kita tidak boleh. Ini ada nih, Amsal. Rusa yang manis, kejang yang jelita, biarlah buah dadanya selalu memuaskan engkau, dan engkau senantiasa Udah lah ya. Saya pikir cukup ya. Kita cukup teman-teman ya. Cukup ya. Nggak sanggup saya ya. Kasihan takut anak-anak kita nonton di bawah ya. Memang keterpaksaan kita membuat kita mendistorsi alam semesta ini ya. Sebenarnya kalau kita mengikuti standar Islam, kita tidak boleh bacakan ayat ini. Tidak boleh ayat ini teman-teman. Di dalam Islam itu ada satu yang menjadi salah satu cabang iman dalam Islam itu adalah rasa malu. Ya, rasa malu. Rasulullah itu ketika mengajarkan cara bersucinya kaum wanita, waktu itu Rasulullah pernah bilang begini. Ambillah kapas, lalu Rasulullah terhenti. Si perempuannya ingin mendengarkan langsung. Kemana saya letakkan? Ya. Apa yang saya harus lakukan? Pakai kapas. Rasulullah tidak berani, bukan tidak berani karena takut, tapi tidak punya kemampuan mempermalukan menyebutkan kata-kata alat vital. Kenapa? Karena itu perkara yang memalukan. Maka disambut oleh Sayyidah Aisyah. Maksudnya adalah kamu ambil kapas itu lalu kamu lapkan kepada alat vitalmu. Seperti itu. Sayyidah Aisyah yang melanjutkan. Kenapa? Rasulullah itu pemalu.
Tidak berani, bukan Rasulullah itu takut, bukan Rasulullah menyimpan kebenaran, tidak. Tapi Rasulullah seorang yang sangat pemalu. Jangankan untuk berkata-kata kotor, dan jangankan Rasulullah itu bersikap mesum, berkata-kata yang bukan perkataan kotor, hanya mengajarkan tutorial saja, Rasulullah itu terhenti, tidak selesai menyampaikan. Ya, tapi kalau Bible gimana? Isinya ya begitu. Kita harus menghargai orang Kristen, karena saya nanti kena penista. Kalau saya tidak bacakan dengan hikmat, dengan ekspresif, nanti dikira saya menghina Bible. Ya saya terpaksa merendahkan diri saya di hadapan kalian. Dalam Islam saya sudah berdosa, itu nggak boleh. Nah, tapi karena saya membacakan kitabnya orang Kristen, mau nggak mau ya terpaksa saya merendahkan diri saya. Jujur saya merasa, tadi saya baca itu merasa terkutuk memang. Saya merasa hina, merasa nista saya. Seorang wanita itu harus menjaga mulutnya, tapi ya baca Bible membuat saya harus melanggar aturan Islam saya. Karena saya sedang mengajarkan orang Kristen. Oh, kitab itu ada di kitab mereka. Gitu. Marlina Berutu Moms Noel, memang Anda hina. Loh bukan, yang hina itu Yesus. Kata siapa? Kata kitab kalian. Nih, Yesus katanya hina. Ya Anda salah, Anda mungkin nggak baca Bible. Bukan saya yang hina ya Bu. Saya ini mulia. Dalam Islam seorang wanita muslimah itu mulia, karena Allah menciptakan kami dalam sebaik-baiknya bentuk. Yang hina, miskin, dan ternista itu Yesus. Kata siapa? Kata Matthew Henry. Nih, kakak salah kak, bukan saya kak. Saya itu sedang mengekspresikan diri dengan membaca Bible tadi, justru untuk menghargai kakak. Nih, coba kakak buka Filipi pasal 2 nomor 6. Ya, ini tentang apa? Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Maka tafsirannya menurut Matthew Henry, kita lihat ya. Di sini ternyata apa? Di sini ternyata Tuhan kakak itu nista. Nih, tuh nista. Ya, bukan saya yang nista tuh. Nah, ia mengambil rupa seorang hamba. Yesus dibesarkan secara sederhana, mungkin turut mengerjakan pekerjaan orang yang dianggapnya sebagai ayahnya. Seluruh hidupnya itu adalah hidup yang sangat rendah, hina, miskin, nista, hina, miskin, dan nista. Itulah Tuhan Anda, bukan saya. Siapa yang mengatakannya? Matthew Henry. Dia berkata bahwa Yesus itu hina dan miskin dan nista. Bukan saya. Ya, bukan saya. Yang mengatakan itu bukan saya. Yang mengatakan itu Matthew Henry, penafsir kitab Anda. Miskin, hina, nista, itu bukan saya, tapi Tuhan Anda. Bukan penistaan, karena itu adalah tafsiran. Maksudnya merendahkan diri, bukan seperti dirimu meninggi dan merasa suci. Saya tidak pernah merasa suci. Saya tidak pernah merasa suci, Bunda, karena saya memang disucikan, bukan merasa suci. Kalau saya berwudu, saya suci. Memang begitu. Saya lagi nggak berwudu. Habis ke toilet belum berwudu, belum merasa suci. Saya nanti kalau saya mau sholat, saya berwudu, baru saya merasa suci karena saya sudah berwudu. Gitu. Ya, jadi gitu. Marlina Berutu Moms Noel yang mengatakan Tuhan kalian hina, nista itu adalah Matthew Henry. Begitu. Nah, ini bedanya kawan-kawan ketika kita baca Quran. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatun zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Artinya Menahem apa? Ciri-ciri orang-orang beriman itu ketika mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran, maka dia akan tergetar hatinya. Dan ketika dia melihat tanda-tanda kebesaran Allah, maka imannya semakin mantap kepada Tuhannya, dia bertawakal. Kita tidak baca Bible, marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari. Bukan iman kita yang berdiri, batang yang berdiri. Lanjut, aku salat dulu lah. Ya gitu teman-teman ya.
Jadi buat teman-teman Kristen, ya kenapa kalian itu, herannya saya kalau kami apa namanya ya, kami membaca kitab kalian dengan hikmat, ekspresi yang mengikuti kitab kalian, kalian tersakiti gitu loh. Kalau kami nanti baca sepenggal, kalian marah. Kami baca full, kalian marah. Mau kalian apa sih? Kami kan juga bisa akses kitab kalian. Gitu loh. Giliran dibaca macan toba, kalian lah kafir nama macan toba, nuduh orang kafir tapi nggak berani naik. Naiklah ke sini kalau kau macan toba. Manurung naik manurung. Gelarnya macan toba. Apa namanya macan toba? Nama macan toba sama aja kayak anak Batak. Orang Batak itu rasa takutnya telah ditanam di Danau Toba. Giliran digeruduk orang Islam, kawan-kawan, tolong adek digeruduk. Apa kalian tuh banyak ngapain klaim-klaim begitu? Nggak usah lah. Di sini kita tuh bukan omon-omon. Di sini kita Nino lah terus menikahi anak umur tahun itu nggak mesum. Ya enggak lah. Mesum itu ketika anak 6 tahun dinikahi lalu dilecehkan, itu baru mesum. Contoh, melecehkan perempuan itu salah satu caranya adalah dengan apa? Seorang Tuhan keluar dari vagina hambanya. Dia tidak berhak atas vagina hambanya, tapi dia keluar dari situ. Ya, itu baru. Kalau Nabi Muhammad seandainya pun dia meniduri istrinya, itu istrinya sah. Ya, istrinya sah. Bukan bini orang. Ini Tuhan kalian menghamili bini orang, pacar orang, tunangan orang, Maryam, ibunya sendiri. Tunangan Joseph dibuat hamil sama Tuhan kalian. Terus Tuhan kalian keluar dari alat vitalnya. Itu baru dalam tanda kutip, dalam pandangan Islam itu mesum. Kenapa? Ngapain Tuhan harus melihat alat vital wanita? Kenapa Tuhan harus keluar dari alat vital? Kebayang nggak kalian kebayang nggak kalau ada Tuhan nyamar jadi bayi pengen netek sama kita? Padahal dia Tuhan loh, tapi dia pura-pura jadi bayi karena dia mampu melakukan itu. Nah, kebayang nggak kalian muka bayi yang kalian anggap bayi, tapi itu Tuhan. Payudara kalian dihisap sama Tuhan yang nyamar dari bayi. Dia sadar tuh dengan sifatnya itu. Dia bukan anak yang hilang ingat, ada seperti bayi yang nggak tahu apa-apa. Dia tahu karena dia Tuhan pencipta alam semesta loh. Tapi dia nyetek loh sama kalian. Saya tanya sama kalian deh. Kalau ada ya kakek-kakek pura-pura jadi bayi depan kalian, mau nggak kalian netei? Ah, ini kalau Tuhan nyamar jadi bayi, mau nggak kalian netei? Jujurlah. Mau nggak kalian netei Tuhan? Memasukkan payudara kalian ke dalam mulut Tuhan yang nyamar jadi bayi. Ah, dipegang-pegangnya pula lagi sebelahnya kan? Bayi kan gitu kalau netek. Anakku dulu gitu kalau netek. Kalau dia menyusu sebelah kanan, nanti dia megang yang sebelah kiri. Anakku gitu, anak kecil, bayi. Ah, kalau Tuhan kayak gitu, kayak mana coba? Terpaksa pasrah kalian. Ah, ini Tuhan tapi anakku adalah Tuhanku. Ah, kayak mana ini? Coba. Kenapa kalian mengatakan Nabi Muhammad mesum ketika menikahi Aisyah 6 tahun? Bukankah dalam iman Yahudi boleh menikahi anak usia 3 tahun? Berarti kalian bilang Yahudi itu mengajarkan kemesuman. Berarti Tuhan kalian mesum. Gimana kalian ini? Cara berpikir kalian tuh kayak mana? Saya bingung gitu loh. Kalau mesum itu artinya melakukan perbuatan yang melanggar moralitas pada masanya. Menikah itu tidak melanggar. Menikah itu adalah mengukuhkan ikatan suami istri. Yang mesum itu adalah membuat hamil istri orang, lalu keluar dari situ. Orang belum nyobain, dia udah duluan nyobain. Memecah perawan ibu sendiri, memecah perawan orang tua sendiri, itu perbuatan nista. Karena di dalam Islam tidak mungkin seorang anak bisa memecah perawan bundanya. Tapi kalau di Kristen, Tuhan yang adalah anak Tuhan bisa memecah, dialah yang memecah perawan bundanya sendiri. Kalau seorang nabi menikahi anak kecil dianggap mesum, bagaimana dengan anak kecil yang adalah Tuhan memecahkan perawan ibunya? Coba kalian jawab itu. Saya cuma mau bertanya saja, mengajak kalian berpikir. Kau tidak mengerti kok? Loh, saya kan bertanya pendapat Anda sebagai orang Kristen. Kalau seorang nabi menikahi anak kecil dianggap cabul, bagaimana dengan seorang Tuhan yang menyamar jadi anak kecil untuk menghamili dan memecahkan perawan ibunya? Itu bagaimana pendapat kalian? Saya tanya itu. Bagaimana pendapat kalian dengan hal itu?
Apakah itu adalah hal yang boleh? Silakan kalian jawab. Silakan. Oten jangan naik, kita salah langsung lapor. Oh jelas salah, kami laporkan kalian. Loh kenapa kalian tersakiti? Kan kalian harus pikul salib, harus menderita. Adalah kasih karunia kalau kalian menanggung penderitaan yang gak harus kalian tanggung, kan gitu. Kalau kalian salah dilaporkan itu bukan menanggung penderitaan yang gak harus kalian tanggung. Itu namanya menerima hukuman dari perbuatan kalian. Sedangkan kalian saja kalau nggak salah boleh menanggung penderitaan kok. Itu kasih karunia Yesus kok. 1 Petrus pasal 2 nomor 19. Kalian harus menerima itu. Justru semakin tersakiti kalian, semakin kalian itu berpotensi masuk surga. Gitu loh. Makanya kalau nggak mau dilaporkan jangan buat salah loh. Aku kalau kalian anggap salah ya laporkan. Masalahnya bisa nggak kalian buktikan kalau aku salah? Di mana kesalahanku? Mengatakan Yesus terkutuk, itu bukan aku yang bilang. Justru aku tidak mau mengatakan Yesus terkutuk. Aku berbeda pendapat dengan isi kitab kalian. Ya, mengatakan Yesus miskin, hina, dan nista. Justru aku tidak sepakat. Aku menghalang-halangi kalian mengatakan hal itu. Karena bagi aku itu tidak bisa, tidak mungkin, itu penistaan. Bagiku Yesus itu mulia. Bagiku Yesus itu tidak hina. Gitu loh. Kau yang berkata demikian bukan. Yang mengatakan Yesus terkutuk itu kitab Galatia pasal 3 nomor 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis terkutuklah orang yang mati di kayu salib. Karena aku tidak percaya Yesus terkutuk, makanya aku tolak kitab itu jadi kitab suci. Makanya aku nggak percaya. Dan aku bertanya, mengkonfirmasi, kayak mana cara kalian memahami ini, betulkah Tuhan kalian terkutuk? Gitu. Artinya kehadiranku di ruang publik hanya ingin mengkonfirmasi tuduhan kalian. Betul nggak Tuhan kalian terkutuk? Tinggal bilang, oh tidak, buang Galatia ini. Oh iya terkutuk. Jangan depan kami kalian kutuk Tuhan kalian. Depan kami nggak kami izinkan. Kenapa? Kami dilarang menghujat sembahan orang lain, maka kami harus beramar ma'ruf nahi mungkar. Kalau ada orang yang menghujat sembahannya, kami akan halangi. Jangan di sini abang, abang hujat aja di gereja abang. Karena kalau di sini nanti abang kami berdosa, kami membiarkan kemungkaran. Kami halangi. Cara kami menghalangi banyak. Pertama, kami konfirmasi dulu. Kedua, kami pastikan dulu kalian terima atau tidak. Ketiga baru kami bilang, makanya jangan jadi Kristen. Percaya kalau Tuhan terkutuk, jadilah Islam. Jangan mengajak kalian untuk tobat. Loh, yang percaya Bible kalian kok aku yang dituduh? Lucu teman-teman Kristen ini. Kakak Marlina pun lucu. Kakak Marlina Berutu yang mengatakan Yesus itu terkutuk itu bukan saya, tapi Galatia. Kalau kakak tidak percaya berarti kakak sama seperti saya tidak percaya Paulus. Ya, berhenti mengikuti Paulus kak, ikuti saja Yesus. Kalau kakak betul-betul mengikuti Yesus, nah kakak nanti sama kayak saya jadi Islam, gitu. Biarkan Tuhan yang akan jadi hakim buatmu. Makanya biarkan aja. Kalian itu kalau diperkosa istrinya diam aja, biar aja Tuhan yang menghukum pemerkosa istri kalian. Kalau negara kita dijajah, kalian itu diam saja, biarkan saja Tuhan kalian turun. Walaupun perang dunia pertama, perang dunia kedua, Tuhan kalian nggak turun-turun membela hamba-hambanya. Memang kalian itu akan membiarkan kemungkaran. Kalian umat Kristen tidak boleh melawan orang yang berbuat jahat kepada kalian, toh? Beda kalau kami diperintahkan beramar ma'ruf nahi mungkar. Depan kami ada kemungkaran, kami diam, sama saja kami melakukan perbuatan itu. Nggak boleh kami diam. Tapi kalau kalian, istrimu diperkosa, biarkan Tuhan yang menghukum. Kalian tunggu saja sudah Tuhan kalian. Ngapain kalian berusaha untuk membela? Gitu. Ya, kalau saya beda, saya Islam. Coba depan saya kalian menghujat Tuhan kalian, saya kalau nggak ludahi, kalau nggak kick kalian. Kenapa? Tidak dibenarkan kami membiarkan Oten menghujat Tuhannya. Nah, tapi kami membiarkan kalian dengan keimanan itu. Tapi di room kami kick, karena kami bertanggung jawab di room ini. Tanggung jawab room ini tanggung jawab personal, bukan tanggung jawab negara. Bukan negara yang memfasilitasi, tapi pribadi. Maka dipulangkan kepada kami tanggung jawabnya masing-masing. Di depan kami kalian kutuk Tuhan kalian, kami kick. Mungkin kami ludahi dulu bentuk kemarahan kami kepada pengutukan terhadap Tuhan kalian. Tapi kalau kalian tetap berada di situ, itu urusan kalian, kami nggak masalah. Kalian mau ke gereja, di gereja kalian kutuk Tuhan kalian, kami nggak ganggu. Ya, nggak ada urusan dengan kami. Dibatasi kami oleh negara, ikut campur. Jangankan di dalam negara, agama kami saja ajarkan begini. Kalau kalian berzina di rumah kalian dan kami tidak tahu, kami nggak ada urus. Kami nggak boleh ngintip-ngintip kalian lagi berzina.
Tapi kalau kami tahu kalian berzina di ruang kalian, kami harus usir. Kenapa? Nanti kami kena imbas dosanya 40 rumah sekeliling. Itu kami umat Islam tuh. Saya berhak kalau ada tetangga yang berzina saya usir. Bang, jangan di sini lah, Bang, cari hotel lah. Kenapa? Nanti aku kena imbasnya. Gitu. Jadi tujuan Anda membahas kitab Kristen apa? Untuk mengajak kakakku Marlina Boruto Moms Noel ini berpikir. Satu. Kedua, merenung. Ketiga, jujur. Iya katakan iya, tidak katakan tidak. Saya hanya mengajak kakak ke dalam dua perkara. Pertama, tinggalkan kitab yang mengutuk Tuhan kakak. Kedua, akui kalau Tuhan kakak terkutuk. Karena pilihannya cuma itu. Ya karena di kitab kakak tertulis Yesus Tuhan terkutuk. Saya mengajak itu. Kalau kakak tidak mau diajak, keluar dari room ini, tinggalkan room ini, blok roomnya ini, kakak nggak nonton lagi. Ini masih penasaran di sini mendengarkan saya, tapi dikasih penjelasan banyak pula protesnya, kan begitu. Ya, saya tuh cuma punya tupoksi 3. Satu, mengajak nonis berpikir, mengajak nonis merenung, mengajak nonis jujur. Itu saja kok. Kenapa nggak diajak Islam Uni? Belum bisa, belum sanggup mereka. Bahkan Yesus sendiri berkata, masih banyak yang ingin kusampaikan kepadamu, kalian belum sanggup untuk menanggungnya. Aku akan meminta kepada Bapakku seorang penolong lain. Maka tugas kami hanya mengeluarkan doktrin sesat dari kepala kalian. Baru nanti tugas Ustadz kami lah untuk mengisinya dengan yang benar. Aku panas karena kalian membahas bagian orang. Loh, sejak kapan Bible ini menjadi hak paten bagi Kristen, bro? Bible ini milik seluruh manusia. Karena tidak ada tertulis dilarang baca dan dibahas oleh Islam. Nggak ada. Coba tunjukkan di part mana tertulis, Bible dilarang baca kecuali Kristen. Di mana dikatakan, undang-undang mengatakan tidak ada yang boleh membahas Bible kecuali Kristen. Kalau memang begitu, tolong tarik dari peredaran situs, website, dan juga buku Bible yang dijual di toko-toko umum. Juallah khusus untuk Kristen dengan tanda-tanda tertentu supaya kami nggak beli. Selagi kami masih punya duit, kami berhak beli apa yang kami bisa beli. Beli Bible bisa kami, membacanya apalagi, membahasnya pun nggak dilarang. Pun membahasnya kami bukan menafsirkan, kami bertanya, betul nggak Tuhan kalian terkutuk? Yang kami suruh untuk menjauhkan kalian. Kenapa dengan pertanyaan kami saja kalian sudah ketakutan begitu? Ini belum lagi kami bahas dari sudut pandang kami loh. Sempat sudut pandang kami yang kami sampaikan, hancur. Gitu loh. Ya, begitu. Berdoalah dengan yang kuasa akan diberi pengertian. Nah, kalian kan sudah berdoa kepada Yesus. Tentulah kalian lebih mengerti Bible daripada kami. Makanya kalian jelaskan Galatia pasal 3:13 itu. Silakan kalian jelaskan siapa yang terkutuk di tiang salib. Selesai. Perasaan paling benar, oh jelas bukan perasaan lagi. Kalau umat Islam itu bukan merasa paling benar, bukan cuman perasaannya, lisannya, tubuhnya, jiwanya, hatinya, otaknya berkata Islam benar. Kalau cuman perasaan paling benar itu cuman perasaanmu itu. Kalau kami bukan cuman perasaan, lidah kami berkata Islam benar, hati kami membenarkan Islam benar, perbuatan kami menunjukkan bahwa Islam agama benar. Bukan cuma perasaan, agama kok pakai perasaan. Ya, kamu itu yang merasa benar, perasaanmu aja, nggak bisa dibuktikan. Kalau saya bukan cuma sebatas perasaan, tapi juga masuk ke ranah pembuktian. Apa buktinya bahwa Islam adalah benar? Islamlah agama yang memperbaiki peradaban. Fakta itu. Yerusalem dipimpin oleh Islam 400 tahun kurang lebih, aman damai di bawah pimpinan Islam. Hancurnya setelah datang perang salib. Eropa ketika dipimpin Islam muncul peradaban sebelum dihancurkan oleh Genghis Khan di abad ke-13. Muncul di Bukhara. Ada di Bukhara pusat-pusat penelitian yang disebut dengan ada yang disebut dengan apa itu namanya? Bukan tempat membaca buku, itu apa namanya? Kok jadi lupa saya. Ya, tempat-tempat membaca buku, pusat-pusat penelitian.
Yang dihancurkan siapa? Genghis Khan. Jadi kalau Islam berkuasa di satu daerah, maka daerah itu akan memunculkan ilmu pengetahuan. Loh, kenapa di Indonesia? Di Indonesia bukan Islam yang berkuasa, tapi orang Islam, beda. Kalau di Indonesia yang berkuasa adalah Islam, nanti kayak Malaysia sama Brunei Darussalam. Di Brunei dan Malaysia itu bukan hanya orang Islam yang berkuasa, tapi Islamnya juga berkuasa. Apa? Syariat Islamnya dipakai di situ. Di Indonesia tidak. Di Indonesia cuma orang Islamnya aja, itu pun presidennya belum tentu paham syariat Islam. Coba aja tanya, kalau nggak percaya, tanya aja, tanya sama presiden-presiden kita, apakah mereka mengerti dengan syariat Islam. Itu aja, simple kok. Artinya yang memimpin Indonesia bukan Islam, tapi mayoritasnya orang Islam. Beda itu. Aceh baru dipimpin Islam. Kenapa? Hukumnya Islam. Malaysia itu lumayan pakai Islam itu, karena memprioritaskan Islam. Brunei Darussalam Islam, Arab Saudi Islam, kuat mereka secara keislaman. Nah, kenapa tidak muncul pusat? Coba kalian lihat Dubai, Emirat Arab itu, bukan cuma peradaban yang muncul di situ. Semua oten-oten yang duitnya banyak, uangnya dititip di situ. Kenapa? Kalau mereka adakan duitnya di Amerika, di Spanyol, di Eropa, pajaknya besar. Makanya uangnya dikirim ke Dubai. Kenapa pajaknya nggak ada? Ya, gitu, enak pakai hukum Islam. Di Islam itu nggak dipajai-pajai, hanya adanya zakat dan juga jizyah. Kaum kafir itu cuman bayar jizyah, bukan pajak-pajak kayak gitu. Pajak-pajak itu dari Romawi itu. Pajak ini, pajak itu Romawi. Islam nggak ngajarkan. Islam mengajarkan kalau kalian kufar di bawah perlindungan Islam, bayar jizyah. Ya, kalau kalian Islam di bawah perlindungan Islam, bayar zakat fitrah 2,5% setahun. Nggak mati kalian bayar. Tapi kalau gaya Romawi, pajak. Kalian kerja pajak, kalian dapat makan pajak, punya rumah pajak, beli motor pajak. Itu konsep Romawi itu. Ya. Kalau kami bayar jizyah, uang yang dibayarkan kepada pemerintah Islam untuk penjagaan terhadap diri kafir. Kalau nggak mau bayar jizyah silakan, tapi kalau ada apa-apa dengan kalian jangan salahkan orang Islam. Begitu, simple. Gitu. Jadi teman-teman, kalau dikatakan kenapa Islam ini tidak muncul peradaban tapi malah PA, ini dia. Begitulah ngerinya. Sedikit saja nila itu rusak susu sebelanga. Bukan tidak ada orang non muslim di Malaysia, bukan, tapi dibatasi ruang gerak mereka. Itu kenapa Rasulullah mengatakan batasi ruang gerak mereka. Kenapa? Akan menjadi toksik bagi umat Islam. Contohnya di mana? Contohnya itu di Palestina. Waktu di Palestina, Quran sudah katakan jangan menjadikan mereka aulia. Saudara kita saking baiknya di Palestina, diterima mereka, masuk tangan terbuka. Beberapa tahun kemudian dijajah mereka. Itu karena Allah sudah katakan walan taradu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Mereka tidak akan pernah ridho kepadamu. Ya. Mereka tidak akan pernah ridho kepadamu. Coba kita lihat nih, Malaysia banyak perendapan. Nah, ini dia. Kalian pernah dengar nggak satu tempat di daerah Malaysia, di sana tempat banyak apa terjadi hubungan seksual terlarang? Coba kalian lihat orang apa di situ? Bukan orang Islam. Nah, hebatnya Malaysia teman-teman, khusus untuk kelakuan oten diizinkan tempatnya, tapi dibatasi. Tidak boleh orang Islam masuk. Saya itu pergi ke sebuah kasino terbesar di Malaysia. Kalian tahu kalau masuk ke dalam itu, tunjukkan KTP dulu. Kalau agamamu Islam dijaga sama orang Malaysia. Para penjaga-penjaga Malaysia itu menjaga saudara-saudarinya supaya tidak beli alkohol. Jadi jangan kalian pikir di Malaysia kalian bisa beli miras kalau KTP kalian Islam. Ya, dengarkan baik-baik. Ya, saya pernah nginap di Genting Island. Saya pernah nginap di lantai 30 tuh. Saya pernah ke kasinonya, lihat itu kalau kalian Islam, kalian diharamkan masuk, tak boleh masuk. Kalian kalau mau beli alkohol di Malaysia itu lihat KTP dulu, dipastikan kalian non Islam. Kenapa? Orang Malaysia itu membiarkan, mengizinkan orang Kristen mengikuti ritual agamanya karena mereka toleransi.
Tapi mereka menjaga akidah kawannya, saudarinya. Dengan cara apa? Kalau kau Islam, kami jaga kau supaya kau jangan mabok. Maka kalau ada satu toko miras yang membiarkan orang Islam beli ini, kena pidana. Berlaku itu di Indonesia. Justru orang Islam sendiri jual miras di Indonesia itu. Kalau di Malaysia, tengok KTP. Coba kalian kalau nggak percaya, beli di situ alkohol. Sempat ada orang yang menjual alkohol kepada orang Islam, ketahuan, pidana itu bos. Itu Malaysia. Makanya kalau kita lihat peradaban Malaysia walaupun kecil, saudara kita itu maju. Ya, ringgit di atas kita sekarang. Ya, saya bukan membangga-banggakan Malaysia karena saya berada di Malaysia dan kuliah di sini, bukan. Tapi saya menyaksikan dengan mata kepala sendiri orang-orang difabel, orang-orang yang cacat, kakinya bermasalah. Itu kalau antri langsung diantar ke depan, maju. Parkirnya khusus, bahkan digaji oleh pemerintah Malaysia. Itu dapat kurang lebih sekitar 2 juta atau 3 juta per bulan. Ya. Orang-orang yang punya difabilitas apa fisiknya itu di Malaysia itu ada, mereka itu dapat gaji dari pemerintah. Begitu. Malaysia memang maju. Makanya saya bangga bertemu dengan saudara-saudara saya di Malaysia. Mindset mereka itu, apalagi tempat saya, insya Allah kalau Allah izinkan saya diterima itu USIM, Universitas Sains itu. Jadi kolaborasi agama itu bukan hanya dengan pengajaran-pengajaran saja, tapi juga dengan sains di situ. Ya, saya bukan membangga-banggakan, tapi memang faktanya begitu. Saya memang bangga berjumpa dengan saudara-saudara saya di Malaysia tuh, saya bangga. Memang jujur bangga. Saya ada satu hal yang membuat saya itu malu terkadang. Saudari-saudari saya di Malaysia, teman-teman, itu bajunya sederhana. Saya belum pernah nengok waktu saya jalan-jalan ya ke Genting Island, itu kan salah satu hotel termewah. Itu artis-artis dunia kan datang ke situ tuh. Saya lihat pakaian saudari saya aja itu, ya, saudari saya yang mengurus saya, membantu saya di Malaysia itu aja, beliau bajunya sangat sederhana. Padahal rekeningnya nggak main-main loh isinya loh. Mereka menampilkan kesederhanaan. Ibu-ibunya saya lihat bajunya tuh baju kurung Malaysia tertutup, jilbabnya syar'i ke bawah, tidak ada embel-embel berlebihan pakaiannya. Membuat saya menjadi malu sebagai saudari mereka dari Minangkabau. Harusnya saya menyaingi kesederhanaan mereka gitu. Karena saya di Minang itu, baju Minang kami itu baju lebar, persis sama seperti baju kurung Malaysia. Saya bangga sekali. Nah, makanya cita-cita saya setelah di Malaysia, saya pengen masuk Brunei. Saya pengen belajar juga bagaimana Brunei menerapkan syariat Islamnya. Makanya emasnya bertonton di situ kan. Gitu. Tapi kalau kita masuk ke Eropa, ada pantai namanya pantai nudis. Kalian kalau melihat berbagai macam bentuk meki, pergilah ke Eropa, negara Kristen. Ada pantai, ya betul, ada pantai khusus, pantai di situ di mana kalian tak apa-apa, tak berbusana. Kalau kalian sambil berjemur ngangkang begini boleh, nggak ada yang marah di situ. Ingin mensurvei bagaimana rupa-rupa bentuk meki, boleh ke sana sudah. Namanya pantai nudis. Adanya di Eropa, ya, ada di Eropa itu. Oh, kalau di Malaysia jangan, ya, di Malaysia nggak bisa. Kalian di situ coba aja mengajarkan agama selain Islam di situ, jangan kalian coba-coba di situ. Pemerintah Malaysia adalah orang yang melindungi Dr. Zakir Naik yang dikejar oleh orang Hindu India untuk dihabisi nyawanya. Ini loh negara kecil ini aja nih, mana lebih besar Malaysia dari Indonesia teman-teman. Sumber daya alamnya tuh nggak main-main Indonesia ini loh. Kita punya Ternate, banyak di situ nikelnya, timah, apanya, besinya. Kita punya Jawa, Pulau Jawa dengan hasil buminya. Kita punya Kalimantan dengan hasil hutannya. Ini Malaysia cuman berapa daerah, berapa pulau. Tapi mereka tidak takut dengan India. Mereka lawan yang mau menghabisi Dr. Zakir Naik. Bayangkan, mereka tidak takut menyuarakan kebenaran. Tapi mereka pakai ini nih, cara berpikir mereka tuh. Saya jujur ya, saya kalau jumpa orang Malaysia, kalau ngobrol sama mereka tuh, saya ngerasa kayak lagi berada di sebuah ruang saintifik gitu. Ya kalau ngobrol sama Bang Milo itu teman-teman, obrolan kami itu nggak ada KBBI. Kami tak lagi
Apa definisi Tuhan, apa definisi non Tuhan? Nggak ada gitu sama Bang Milo itu. Yang dibicarakan itu adalah dunia fisika kuantum. Prefrontal cortex. Sama Bang Milo obrolnya gitu guys. Nggak sanggup Oten. Ngobrol sama orang-orang Malaysia, ada satu Kemal Malaysia tempat Bang Milo sering berada, itu di situ tuh bukan orang-orang sembarangan, ada pilot di situ, ada orang-orang sains di situ, jadi nggak main-main gitu. Pembicaraannya bukan lagi tentang Tuhan Yesus, bukan Yesus Tuhan, bukan, tapi bicara tentang NASA, partikel, kuantum, ya itu teori-teori itu teman-teman. Ya, nah jadi itu vibe-nya saya kalau ngobrol sama teman-teman yang di Malaysia, apalagi orang-orang kuliah di situ. Itu tuh vibe-nya sudah berada di sebuah laboratorium, vibe-nya gitu. Apalagi kalau tentang Islam, itu kalau sudah bicara tentang Islam, orang yang awam saja itu seolah-olah saya kadang sudah betul-betul, ya Allah kata saya, apa sebabnya kita bisa menjadi lemah dalam segi agama? Minangkabau, padahal nenek moyang kita, nenek mama kita menyatakan dalam di Bukit Marapolam, adat bahasa di syarak-syarak bahasa di Kitabullah. Makanya saya bergabung dalam sebuah lembaga. Lembaganya itu adalah lembaga Cendekiawan Minang, ya, Cendekiawan Minang. Saya bergabung di situ, bertemu dengan orang-orang Minang yang merupakan cendekiawan. Kehormatan yang luar biasa. Kenapa? Karena mereka orang-orang Minang yang kulturnya itu tidak dilupakan, tapi mereka juga berada di Malaysia membangun struktur ekonomi mereka, berada di negara orang dan juga diterima di Malaysia, memperbaiki peradaban. Gitu. Ya, seperti itu. Tapi kalau misalkannya teman-teman, kita pulang ke Indonesia, kadang-kadang yang kita bahas MBG, Koperasi Merah Putih, yang kita bahas atau kita ya, yang kita bahas tuh MBG saja. MBG itu hari Minggu dibagikan atau enggak? Kira-kira MBG itu dikasih salak atau kasih durian? Ijazah palsu, ijazah saja. Negara kita ini memang ijazah aja belum nggak bisa lo dipastikan palsu atau enggak. Ijazah lo teman-teman. Tapi giliran menghujat orang, netizen Indonesia ini barbar. Takut Putin aja takut sama netizen Indonesia. Lebih takut Putin netizen Indonesia ketimbang nuklir Rusia sendiri, kawan-kawan. Lantam netizen kita. Rungkat dia. Rungkat artis-artis ternama kalau udah diserang sama netizen Indo. Ngeri loh kawan-kawan. Netizen Indo nih ngeri nih betul-betul. Dapat sertifikat keganasan, paling ganas mereka ini, luar biasa gitu. Kenapa seperti itu teman-teman? Karena kita tidak berpijak kepada Quran. Seandainya kita berpijak kepada Quran, maka kita akan muncul seperti Al-Khawarizmi, Ibnu Sina. Kita akan menjadi seperti mereka. Ya, saya saja, asal teman-teman tahu, jujur ya, saya yang dituduh cerdas, dituduh loh ya, sama orang-orang di bawah aja, itu bacaan saya itu mungkin kalau dihitung nggak nyampe mungkin 100 buku, belum nyampe saya, belum nyampe teman-teman, masih sedikit sekali buku yang saya baca, itu pun Quran belum semua saya baca tafsirnya. Sudah kayak gini udah dianggap pintar saya, apalagi sempat saya fokuskan diri untuk menyelesaikan itu semua. Apalagi sempat fasih pula bahasa Arab, sempat pula fasih bahasa Inggris sama Spanyol. Bukan Oten lagi lah lawan saya, tapi lawan saya adalah Paus Vatikan. Iya, sekarang aja kalau lawan Paus Vatikan aja mungkin mencret Paus Vatikan itu. Tanya satu aja, pertanyaannya simple. Yohanes 1 ayat 1 aja udah, gak usah banyak-banyak. Pak Paus, tanya dulu dong ini Yohanes 1 ayat 1 cara memahaminya kayak mana? Kayak gitulah katanya, kayak mana? Mulai dia putar-putar depan saya. Habis gitu. Ya gitu teman-teman ya. Kita tidak merendahkan mereka, kita mengungkapkan fakta. Yang merendahkan mereka itu bukan kita, tapi Allah. Karena Allah berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah, hukuman bagi kaum kufar itu adalah kehinaan. Bukan kita. Kita mana pernah menghinakan mereka? Coba saya tanya sama kalian, pernah kita menghinakan mereka? Ketika kita izinkan mereka naik, kita sapa dengan baik kan? Bang,
silakan perkenalkan bang nama dan agamanya bang. Oh Kristen. Oke, abang mau ngapain di sini? Mau diskusi. Oke, buka kamera abang bang. Pakai data ya bang. Sebagai bentuk penghormatan, pakai data ya bang. Itu kita loh. Tapi ketika mereka mengatakan iya kalau istriku diperkosa aku diam saja, itu bukan kita yang menghinakan. Mereka yang menghinakan dirinya. Allah membantu mereka memenuhi keinginannya. Karena apa yang kau inginkan itu kadang dikabulkan oleh Allah. Kalian yang pengen menghinakan diri kalian, bolak-balik bahas agama orang sampai muka stres. Loh, kok muka saya stres? Gimana muka stres bentuknya? Muka stres itu yang dioperasi filler, bibirnya kayak Agatha, hidungnya dimancungin, itu baru muka stres. Kenapa? Saking stresnya mukanya dirubah. Kalau saya ini orang yang bersyukur atas karunia Allah terhadap wajah saya yang luar biasa manis ini. Ya, Masya Allah, Tabarakallah. Kalau Allah izinkan lubang hidung saya kayak gini, bingung saya. Ya Allah nggak izinkan hidung saya kayak gini. Alhamdulillah. Kalau seandainya Allah izinkan bibir saya tebal kayak Agatha, wah ngeri saya, nggak kebawa saya ngomong berat. Alhamdulillah Allah berikan wajah saya seperti ini, ya, simetris. Alis aja saya tambahkan sedikit, tapi nggak saya cukur, karena nanti Allah marah, gitu. Muka stres lah orang yang dinilai stres sama orang gila. Apa hebatnya? Yang menilai saya stres itu orang gila. Gimana coba? Dikatakan gila sama orang gila itu bukan hinaan, saudari. Gitu loh. Halo Kak Putri, ada yang mau sampaikan Kak? Agatha bibir miring lah, iya. Halo Uni, aku ikut gabung aja sama Uni, dengerin narasinya Uni, mantap kali, paham kita Uni, lanjut aja. Buat Sutrisno Zelo jualan agama, jangankan kami menjual agama, saya saja tidak mau menawarkan Islam kepada Oten. Kenapa? Sama saja menyerahkan mutiara ke dalam mulut anjing dan babi. Room saya ini belum menawarkan agama Islam kepada Oten, tapi mengikis doktrin keliru dalam otak Oten dulu. Kalau sudah nanti normal, sudah botolnya kosong, baru saya tawarkan agama saya. Itu pun nggak dijual, karena agama kami bukan agama yang nggak laku. Buat apa kami menjual agama? Agama kami laku kok. Agama mayoritas di Indonesia ini aja Islam, ngapain kami tawar-tawarkan? Ngapain kami jual? Agama kami laku. Ngapain kami jual? Apa orang agama kami dipilih orang lain, ngapain kami jual? Orang agama kami dikejar, dicari orang kok. Yang dijual itu yang nggak laku, terpaksa dijual karena nggak laku. Juallah kalau gitu. Bahkan agama kalian ditawarkan orang aja kalian nggak ada yang mau. Mana coba? Digratisin aja nggak ada yang mau. Kalau kami nggak butuh menjual agama, kenapa kami diperintahkan bekerja? Saya kalau nggak ada YouTube, nggak ada juga TikTok, saya tetap dijamin Allah makannya. Bahkan saya dilarang untuk khawatir tentang makan saya. Allah larang saya khawatir tentang hal itu. Kenapa? Sebab cacing di dalam tanah saja tak punya tangan, tak punya kaki, hanya dengan kulit dia bernapas, bergerak dengan kulit saja pun makan. Apalagi saya yang Allah kasih akal, hati, tangan, kaki. Mustahil nggak makan, kecuali saya yang tak mau. Gitu loh. Makan saya dijamin Allah, Allah yang bilang. Kenapa saya takut nggak makan? Burung aja nggak diajarkan cara makan, cari makan aja bisa makan. Ya sudah, jangan main TikTok dan YouTube kalau gitu loh. Ngapain kau nyuruh-nyuruh aku? Memang kau siapa? Aku main TikTok dan YouTube itu kesenanganku, bukan cari makan. Karena aku senang aja karena aku senang aja kalian mempermalukan diri kalian di tempatku. Kami senang lihatnya itu sebagai pembelajaran buat agama kami, buat orang-orang Islam, supaya nggak jadi kayak kalian. Kami bangga dengan kelakuan kalian, serius, senang kami. Kenapa? Dengan keberadaan kalian itu menambah warna dalam hidup ini. Jujur aja aku bilang, dulu aku hiburanku nonton drama Korea. Sejak ada kalian gak tertarik lagi aku. Ada yang lebih seru dari drama Korea, drama kalian, ya. Drama RK, drama Yuli, drama Rudy Yohanes, drama Nabata, itu bahkan lebih seru daripada drama Korea. Realitasnya nampak. Saya akhiri diskusi dan debat para pelogit Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari permutatan, yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris-misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua.
yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.